Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Minggu 24 Agustus 2025. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama melandasi kehidupan kita sepanjang hari ini dengan firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur pasal 10 ayat 12 sampai ayat 18. Namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan, bahkan hari baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami pada saat ini. Dan untuk memulai sepanjang kegiatan dan kehidupan kami saat ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami sekalian. Biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 10 ayat 12 sampai ayat 18 firman Tuhan. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah dan berkata dalam hatinya, Engkau tidak akan menuntut. Engkau sendiri melihat kesusahan dan derita. Engkau memperhatikannya dan mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang malang menyerahkan diri, Engkaulah penolong anak yatim. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah sampai kefasikannya tidak kutemukan lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau mengerahkan telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak-injak, supaya tidak ada seorang pun di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini diberi judul Tuhan tidak diam. Tuhan tidak diam. Jemaat Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli dengan berbagai kejahatan yang terus dilakukan oleh manusia? Sampai kapankah Tuhan harus diam melihat mereka yang sengaja berbuat jahat dan melawan kehendak-Nya? Pertanyaan pemazmur dalam bacaan kita mungkin saja kita pernah mengucapkannya ketika kita menyaksikan berbagai bentuk kejahatan, penistaan, penindasan yang dengan sengaja dilakukan orang untuk melawan kehendak Tuhan. Pemazmur dalam keprihatinannya memohon kepada Tuhan agar segera melepaskan orang-orang yang mengalami penindasan dari para penjahat yang dengan keangkuhannya melawan Tuhan. Pemazmur sungguh meyakini bahwa Tuhan akan melepaskan mereka yang teraniaya dan membalaskan penghukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan dan menolak Allah. Jika kita membaca ayat 6 dan ayat 11, di situ sangat jelas betapa kerasnya hati para penjahat, bahkan dengan kepogahannya berkata bahwa mereka tidak akan goyah dan malapetaka tidak akan menimpa mereka. Allah akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka dan tidak akan pernah melihatnya. Sungguh, mereka tidak menghormati Allah dan tidak takut terhadap penghakimannya. Jemaat Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah toleran terhadap kejahatan. Dia akan melawan
dan menghukum mereka yang terus berada dalam kesombongan melawan Tuhan. Tidak ada yang luput dari penglihatan Tuhan, dan penghukumannya akan terjadi pada waktu yang tepat menurut waktu Tuhan. Bagi mereka yang tertindas dan terus bergumul dengan berbagai kejahatan, penindasan, dan perilaku kekerasan dari orang-orang yang sengaja melawan Tuhan, pemazmur meyakinkan kita untuk tetap teguh dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah diam dalam pergumulan kita. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Walaupun sangat singkat, namun kami sungguh meyakini bahwa Tuhan akan memberkati setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami semakin dikuat teguhkan dalam iman yang sejati. Kami terus melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, biarlah boleh menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak Tuhan dalam sukacita mereka, baik dalam kehidupan mereka yang boleh menerima pekerjaan, boleh menerima kenaikan pangkat atau kenaikan golongan, boleh sembuh dari sakit penyakit, boleh mendapatkan sebuah pekerjaan, boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan, bahkan yang boleh berulang tahun pada hari ini. Tuhan perlengkapi setiap sukacita mereka, dan ingatkan kami semua Tuhan, ketika kami boleh bersukacita untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, maka kami pun tahu untuk bersyukur hanya kepada Tuhan saja, dan senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan yang empunya kehidupan kami. Berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Biarlah segala proses pengobatan yang sementara dijalani itu menjadi alat Tuhan yang menjadi sumber kesembuhan bagi anak-anak Tuhan dalam kelemahan tubuh. Yang dalam keadaan berduka cita Tuhan, kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Kami berdoa untuk segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, pekerja-pekerja gereja, bahkan guru-guru sekolah minggu di Jemaat Satria Kasih. Tuhan, mampukan mereka dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah diangkat dengan penuh sukacita, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Keberadaan hidup kami masing-masing Tuhan, sebagai orang tua, ayah, ibu Tuhan berkati, sebagai anak-anak Tuhan berkati, sebagai oma, opa, atau kakek nenek dalam menikmati usia indah anugerah Tuhan, Tuhan berkati. Segala usaha, rencana, pekerjaan kami Tuhan, pergumulan hidup kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mampukan kami dalam menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, anak-anak-Mu. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan. Jawablah harapan dan doa-doa kami sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.